Dan untuk memperbaharui informasi terkait gempa yang terjadi dan dirasakan di sejumlah wilayah di Jawa Barat, kita sudah terhubung dengan jurnalis Transmedia Deden Rahadian yang berada di Tasikmalaya, Jawa Barat. Ya Deden, selamat pagi. Bagaimana kondisi saat ini di tempat Anda berada pasca gempa semalam, Deden? Apakah sudah ada terkait dengan kerusakan atau korban yang dilaporkan? Baik, Freddy dan juga Lia, saat ini saya tengah berada di kantor Gedung Pramuka di Kecamatan Nongreja, Kabupaten Tasikmalaya. Ini adalah salah satu gedung yang memang terdampak kerusakan akibat guncangan gempa yang terjadi tadi malam bermagnitudo 6,5 yang berpusat di Kabupaten Garut. Saya akan coba ajak Anda untuk melihat bagaimana kerusakan yang terjadi, meskipun memang bangunan masih terlihat kokoh, tetapi mulai dari pintu masuk ini kaca sudah pecah, kemudian bingkai juga sudah pecah. Kemudian kita akan coba masuk, walaupun ini agak sedikit beresiko, kita harus hati-hati. Ini pecahan kaca masih ada di bawah. Dan saya akan coba tunjukkan kepada Anda bahwa di ruangan ini seluruh plafon ini nyaris hilang, kemudian ambruk ke bagian lantai hingga menutupi lantai, dan sampai pagi ini plafon masih belum dievakuasi dan masih terlihat menggunung di lokasi ini. Kemudian Freddy dan juga Lia, meskipun memang gedung ini terlihat masih kokoh, tetapi waktu kejadian di lokasi ini terdapat aktivitas pleno dari teman-teman keluarga Kabupaten Tasikmalaya, dan beruntung mereka walaupun guncangan mereka langsung kemudian melarikan diri atau menyelamatkan diri keluar sehingga tidak terjadi korban. Dan berdasarkan data yang masuk kepada kami sampai Minggu pagi ini, kerusakan sudah terjadi di beberapa daerah tentunya. Di Kabupaten Garut sendiri yang merupakan pusat gempa, tercatat berdasarkan data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Garut, sudah ada sedikitnya 19 rumah yang mengalami kerusakan. Kemudian ada 3 orang warga yang mengalami luka akibat tertimpa material bangunan. Kemudian lokasi yang tersebar ini ada di 10 kecamatan, mulai kecamatan di selatan Garut ada Cisompet, kemudian ada Pakenjeng, Singajaya, kemudian masuk ke daerah Garut di tengah di kota ada Garut Kota, ada kemudian Pendey, kemudian Talegong, Cilawu, dan juga beberapa kecamatan lain yang memang sudah terdampak atau ada laporan kerusakan. Kerusakan dari mulai rumah, kemudian ada kerusakan fasilitas pemerintah, termasuk juga ada laporan dari kanopi Polres Garut yang juga ambruk menimpa kendaraan. Kemudian juga berdasarkan data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tasikmalaya yang mana merupakan tetangga Kabupaten Garut, di Kabupaten Tasikmalaya sendiri terdapat 10 kecamatan yang dilaporkan terjadi kerusakan. Salah satunya adalah di tempat saya berada hari ini, di Kecamatan Nongreja, Gedung Pramuka ini. Kemudian juga ada sekitar 7 rumah yang mengalami kerusakan juga akibat gempa ini di Kecamatan Cigalontang, Kecamatan Sodong Hilir, kemudian Kecamatan Sukarame, Kecamatan Cibalong, dan Kecamatan Pager Ageng. Selain itu juga ada beberapa tempat fasilitas ibadah. Masjid, ada 2 masjid di Kecamatan Cisayong, kemudian di Kecamatan Pager Ageng yang juga terdampak gempa. Kemudian untuk korban luka ini dilaporkan ada 2 orang yang mengalami luka. Salah satunya adalah petugas keamanan di bank milik pemerintah yang memang kantornya juga terdampak kerusakan. Kemudian ada salah seorang santri yang berada di salah satu pondok pesantren yang juga mengalami kerusakan atau mengalami luka karena memang sempat tertimpa bangunan gitu. Tapi memang sejauh ini kondisi mereka dalam keadaan stabil, tidak terlalu parah. Kemudian bergeser ke kota tetangga, Kota Tasikmalaya. Di Tasikmalaya sendiri berdasarkan lagi-lagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah, ada 4 rumah yang mengalami kerusakan, diantaranya di Kecamatan Ciberem 3 rumah, kemudian di Kecamatan Taman Sari 1 rumah. Dan bergeser ke Kabupaten Ciamis, kerusakan juga terjadi, setidaknya terjadi di 5 kecamatan, ada Kecamatan Banjaranyar, Banjarsari, kemudian Kecamatan Ciamis Kota, Kecamatan Cihaur-Beti, dan juga satu lagi kecamatan yang memang sampai sejauh ini mayoritas kerusakan terjadi menimpa pada rumah warga. Jadi dan juga Lia, bisa saya sampaikan bahwa mayoritas kerusakan ini adalah plafon rumah ambruk, kemudian kaca pecah, ada juga dinding-dinding rumah yang memang ambrol akibat guncangan gempa yang dirasakan cukup kuat, terutama di wilayah Garut maupun Tasikmalaya. Freddy dan Lia.
Ya baik, Baik. artinya sampai pagi ini warga bagaimana kondisinya Deden? Masih mengungsi atau tetap di kediamannya begitu? Untuk saat ini, meskipun memang gempa tadi malam terjadi saat masyarakat sedang istirahat, kemudian saat ini ketika saya tadi juga perjalanan menuju ke lokasi ini sudah terlihat aktivitas masyarakat kembali normal. Hari Minggu ini, hari libur, masyarakat sudah ada yang terlihat lari pagi, kemudian untuk sarapan pagi di luar, dan sepertinya memang tidak terlalu berdampak kepada kehidupan sosial kemasyarakatan. Tetapi yang penting harus diwaspadai oleh semua pihak bahwa setelah bencana gempa ini, tentu karena memang Kabupaten Garut maupun Kabupaten Tasikmalaya ini merupakan wilayah dengan demografi perbukitan, apalagi sekarang lagi musim hujan, tentu yang harus diwaspadai oleh masyarakat adalah bagaimana jangan sampai terjadi bencana longsor. Maka masyarakat harus tetap waspada, apalagi ketika hujan, mereka yang memiliki pemukiman di daerah-daerah yang perbukitan, maka harus lebih memilih lokasi yang lebih aman agar tidak terjadi hal-hal yang tidak Jadi diinginkan. kewaspadaan Jadi, tersendiri bagi masyarakat di sana ya, tentunya itu tadi laporan dari Deden Rahadian, jurnalis Transmedia yang melaporkan langsung dari lokasi kejadian di Tasikmalaya, Jawa Barat. Terima kasih, selamat kembali bertugas Deden.